Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati ya Bunda. Oke Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati akan menjelaskan tentang tips mencegah robekan jalan lahir. Pastinya semua bunda-bunda ingin sekali saat proses persalinan nanti itu jalan lahirnya tetap utuh, tetap mulus dan tanpa robekan. Nah, bagaimana tipsnya supaya bunda saat persalinan nanti bisa terwujud saat proses persalinannya tanpa robekan sama sekali ya bunda? Bisa saja bunda harus yakin dan terus memberdayakan diri dan ikuti tips-tips yang nanti akan Bidan Irawati sampaikan. Oke bunda, langsung saja tipsnya apa? Yang pertama, kalau bisa sejak sebelum hamil, paling tidak 3 bulan sebelum hamil, bunda harus mulai memperhatikan pola nutrisi atau makanan yang bunda konsumsi. Karena makanan yang dikonsumsi yang masuk ke dalam tubuh bunda itu akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan tubuh bunda, terutama di kesehatan kulit dan otot bunda. Karena otot dan kulit itu akan menjadi hal yang sangat sakral nanti saat proses persalinan. Otot dalam tubuh, terutama otot rahim dan kulit di perineum itu adalah di mana yang sangat rawan terjadi robekan jalan lahir. Makanya supaya otot dan kulit bunda di area perineum itu tetap sehat, tetap segar, tetap elastis, bunda sejak sebelum hamil, selama masa kehamilan harus memperhatikan pola nutrisi atau makanan yang bunda konsumsi. Makanan apa saja yang bisa menyehatkan otot dan kulit bunda? Bunda harus banyak mengkonsumsi buah dan sayuran selama masa kehamilan ya, terutama buah dan sayuran yang kaya akan vitamin dan mineral. Tidak melulu buah yang mahal-mahal, buah yang harganya pas di kantong, ramah di kantong juga akan menyehatkan tubuh bunda. Seperti buah yang berwarna merah, buah naga, buah semangka, buah jambu merah, buah melon, semuanya yang ramah di kantong itu wajib bunda konsumsi ya. Konsumsi setiap hari juga sayuran yang berwarna hijau. Selain untuk membuat bunda kulitnya sehat, kemudian ototnya sehat, tubuhnya sehat, juga manfaat dari buah sayur ini untuk mencegah bunda mengalami anemia. Nanti ketika bunda sering mengkonsumsi buah dan sayuran, maka kadar Hb darah bunda itu akan normal, sehingga bunda akan terhindar dari yang namanya anemia. Karena anemia itu dampaknya bisa menyebabkan perdarahan saat proses persalinan. Pasti bunda semua tidak mau kan? Jadi mulai sekarang bunda, ayo banyak-banyak mengkonsumsi buah dan sayuran ya. Nah, tips selanjutnya selain dari pola nutrisi makanan, bunda juga harus banyak minum air putih, paling tidak 2,5 sampai 3 liter per hari. Jangan sampai kurang dari 2,5 liter per hari ya bunda, karena air putih itu untuk memperlancar aliran darah bunda dan juga untuk memperlancar metabolisme dalam tubuh bunda, sehingga kondisi kulit bunda akan semakin sehat, semakin segar, otot juga akan semakin kuat, aliran darahnya lancar, bunda tidak akan mengalami keluhan-keluhan selama kehamilan jika tubuh bunda tidak kekurangan cairan. Nah, tips selanjutnya bunda juga harus banyak-banyak berolahraga. Olahraga rutin setiap harinya, paling enggak jalan-jalan di pagi hari, kemudian melakukan senam-senam ringan, senam hamil atau yoga hamil. Selama kehamilan bunda harus aktif bergerak, harus sering mobilisasi, karena tubuh yang tidak bergerak itu akan membuat otot-ototnya itu akan kaku semuanya, sehingga akan merasakan pegel di tubuh, dan juga kulit bunda itu juga akan ikut kaku, tidak elastis, apalagi di daerah jalan lahir atau perineumnya. Bisa dibayangkan bunda, jika otot dari daerah jalan lahir dan perineum bunda itu kaku, nah itu rawan sekali terjadi robekan jalan lahir. Mulai sekarang bunda yang malas bergerak, malas berolahraga, yuk lebih rutin lagi untuk melakukan gerakan olahraga ringan, senam hamil, yoga hamil ya. Asalkan secukupnya ya bunda, tidak sampai ekstra, apalagi sampai kecapean. Selain itu bunda, senam Kegel itu juga sangat penting untuk memperkuat yang namanya jalan lahir bunda. Senam Kegel ini bisa bunda praktekkan setiap saat, setiap waktu, kapan saja, sejak sebelum hamil maupun setelah hamil, baik trimester pertama, kedua, dan ketiga, bunda wajib sekali melakukan yang namanya senam Kegel. Gimana
Gimana sih caranya senam Kegel itu? Kenapa senam Kegel bisa memperkuat otot-otot di jalan lahirnya agar bisa semakin kuat dan semakin elastis saat proses persalinan nanti? Bunda bisa simak di video Bidan Irawati sebelumnya, sudah pernah Bidan Irawati contohkan bagaimana caranya. Jadi mulai sekarang senam Kegel dicatat dan dipraktekkan ya Bunda, harus wajib nih di agenda Bunda setiap hari lakukan senam Kegel. Selanjutnya Bunda bisa melakukan yang namanya pijat perineum. Jadi perineum atau sekat antara misfi sama anus, itu kulit tersebut, itu sekatnya, jaraknya itu namanya area perineum. Area tersebut yang rawan sekali terjadi robekan perineum. Jadi wajib sekali untuk dilakukan masas ya, dipijat secara ringan areanya. Gimana sih cara mijatnya? Apalagi saat posisi hamil kan susah ya Bu Bidan, tangannya nggak nyampe. Nah, supaya Bunda nyaman, pijat perineum ini bisa dibantu suami Bunda ya, atau bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah profesional, dibantu bidan boleh. Tapi biasanya lebih nyaman apabila dibantu oleh suaminya sendiri. Tapi pijat perineum ini tidak boleh sembarang dilakukan ya Bunda, harus disesuaikan dengan usia kehamilannya. Kalau masih trimester awal, trimester 1, trimester 2 Bunda lakukan pijatan ini, bisa saja terjadi kontraksi rahim terlebih dahulu, kontraksi aslinya bisa datang terlebih dahulu. Jadi itu juga berbahaya. Jadi kapan waktu yang pasnya pijat perineum? Bunda bisa melakukannya ketika usia kehamilan Bunda 36 minggu ke atas ya. Dimana usia 36 minggu ke atas itu sudah masuk usia trimester 3, apalagi di usia 37 minggu ke atas itu sudah usia matang, bayi siap lahir. Itu Bunda harus udah rutin melakukan yang namanya pijat perineum ya. Paling tidak Bunda bisa melakukannya sebelum memulai HB bareng suami, ketika usia hamilnya di 36 minggu ke atas. Lakukan pijat perineum paling tidak seminggu 2-3 kali ya, supaya kulit perineum ini itu tidak kaget nantinya saat proses persalinan, karena sudah sering dilakukan pijatan di area tersebut, jadi akan semakin elastis nantinya. Nah, tips selanjutnya Bunda, saat Bunda sudah merasakan yang namanya kontraksi asli persalinan, sudah ada pembukaan jalan lahir, saat tersebut Bunda harus lebih aktif lagi saat menjalani proses, menunggu proses pembukaan. Harus aktif bergerak ya Bunda. Di tempat persalinan ketika sudah dicek sudah ada pembukaan, Bunda bisa bergerak seperti jalan-jalan, main bola jimbol, jongkok berdiri. Nah, gerakan tersebut itu juga akan memperkuat otot-otot di panggul Bunda, otot-otot pinggul Bunda, otot-otot rahim Bunda itu akan semakin kuat lagi, terutama otot di daerah perineumnya. Otot di daerah tersebut jika Bunda semakin aktif bergerak itu akan menjadi lebih lentur, lebih rileks. Tapi saat menghadapi proses persalinan, tips selanjutnya Bunda tidak boleh takut ya, tidak boleh cemas, khawatir, apalagi bingung. Karena jika Bunda stres menghadapi proses persalinan, otomatis nanti tubuh Bunda itu akan kaku semuanya, termasuk otot jalan lahirnya. Jadi penting sekali selama masa hamil Bunda harus mendengarkan yang namanya afirmasi positif ya. Dengarkan terus afirmasi positif supaya membuat tubuh Bunda menjadi semakin nyaman dan rileks. Jika tubuh Bunda rileks, Bunda akan terbebas dari rasa takut, rasa cemas. Bunda akan menjadi semakin yakin, semakin semangat lagi saat nanti menghadapi proses persalinan. Nah, selanjutnya saat proses persalinan sebelum dibilang sudah pembukaan lengkap, Bunda tidak boleh yang namanya mengejan terlebih dahulu ya. Kalau Bunda ngeden terlebih dahulu sebelum pembukaan 10 atau pembukaan lengkap, itu akan membuat jalan lahir Bunda mengalami pembengkakan. Jadi jalan lahirnya yang bengkak karena Bunda terlalu mengedan, sering mengedan dan terus mengedan saat sebelum membuka lengkap. Nah, itu akan membuat jalan lahirnya
selanjutnya akan kaku, akan bengkak dan rawan terjadi robekan. Tips selanjutnya Bunda, saat Bunda sudah dinyatakan pembukaan 10, saat dibolehkan untuk mengejan atau pakai cara apapun itu, nah saat itulah yang namanya bokong saat proses persalinan usahakan jangan terlalu diangkat ya Bunda. Karena kalau bokong Bunda itu diangkat saat proses ngeden, itu nantinya semua organ yang ada di jalan lahir akan kaku, termasuk dari otot perineum. Sehingga jika Bunda bokongnya diangkat-angkat, itu akan mengalami robekan jalan lahir. Makanya diingat ya Bunda, saat proses persalinan nanti jangan sampai Bunda mengangkat bokong ya. Nah Bunda, tips selanjutnya saat Bunda proses persalinan, usahakan Bunda mandi air hangat. Karena air hangat ini akan membuat tubuh Bunda semakin rileks ya. Jadi siapkan air hangat untuk Bunda mandi, apalagi di daerah perineum Bunda, itu bisa dikompres dengan air hangat. Bisa menggunakan kain atau handuk atau menggunakan pembalut yang ditempelkan di area perineum. Jadi area perineum ini ditempel dengan handuk atau pembalut yang sudah direndam air hangat, diperas dan ditempel. Nanti bagian perineum ini akan menjadi aliran darahnya lancar, sehingga saat proses persalinan jika aliran darah di sekitar daerah perineum Bunda itu lancar, nanti akan semakin elastis. Nah selanjutnya Bunda juga wajib sekali belajar yang namanya teknik pernafasan. Jadi selama hamil Bunda belajar teknik pernafasan supaya nanti saat proses persalinan, ketika kontraksi persalinan tiba, itu Bunda selalu harus fokus tarik nafas panjang dari hidung dan keluar pelan lewat mulut, supaya saat proses persalinan Bunda selalu tenang, tidak stres, selalu rileks. Jadinya nanti ketika Bunda bisa tenang, rileks, fokus nafas, itu otot-otot di jalan lahir Bunda itu akan lebih elastis lagi dan tidak akan mengalami yang namanya robekan jalan lahir. Oke Bunda, itu tadi tips-tips untuk mencegah robekan jalan lahir supaya saat proses persalinan nanti Bunda minim trauma. Ayo Bunda wujudkan persalinan Bunda yang minim trauma dengan Bunda selalu mengikuti tips-tips yang tadi Bidan Irawati sebutkan ya. Cukup sekian Bunda yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.